kan di penghujung putaran pertama dan menuju putaran kedua, kira-kira apa sih Bung pesan yang ingin disampaikan oleh manajemen khususnya untuk menatap di bursa, apalagi Persija banyak kekurangan mungkin dari segi pemain asing, kita slotnya masih kurang, mungkin apa Bung yang pesan yang mau disampaikan untuk manajemen khususnya? Pesan ke manajemen yang pertama pasti manajemen harus segera mengevaluasi hasil putaran pertama. Setelah hasil evaluasinya keluar, setelah tahu apa masalahnya, persoalannya di mana, manajemen harus segera langsung melakukan perbaikan. Baik itu mungkin kita harus memenuhi slot asing menjadi 6 dengan nambah 1 pemain asing, atau mungkin ada pemain lokal yang ditambah, atau mungkin ada pemain yang ditambah lagi semangatnya segala macam, itu harus dilakukan. Tapi yang jelas bahwa manajemen harus mengevaluasi hasil putaran pertama, karena 5 pertandingan di kandang tanpa kemenangan itu sebuah hal yang sangat memalukan sebetulnya bagi klub sebesar Persija ya. Jadi kita kehilangan 10 poin. Kita kehilangan 10 poin gitu loh. Artinya seandainya jika kita memang di kandang menang terus, mungkin kita posisinya udah ada di 5 besar gitu loh, karena poin kita ada sekitar 31 atau 30 poin lah gitu. Jadi ini harus dievaluasi oleh manajemen, jangan sampai mengulangi kesalahan yang terjadi di putaran pertama. Segala sesuatu yang menjadi hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki Persija harus dilakukan. Kalau Bung secara pribadi ngelihat bursa transfer di awal musim lalu itu gimana sih Persija? Ya memang sedikit lambat khususnya di pemain asing. Tapi kan memang hal yang menariknya adalah bahwa tidak banyak pemain yang berubah sebetulnya. Malah nambah khususnya di barisan pertahanan. Musim lalu kita 15 kali clean sheet. Tapi musim ini bisa dikatakan kita hampir setiap pertandingan kebobolan gitu. Jadi ini, dan padahal barisan belakang kita nambah kuat, ada Rizky Ridho dan Akbar. Dan ini menjadi catatan tersendiri gitu. Nah, ketika pemain asing ini menjadi hal yang harus dilakukan karena memang mengisi pos-pos yang dianggap kurang, ya ini mungkin Persija sedikit lambat dalam bergerak, mungkin entah ada masalah internal apa sehingga Persija sedikit lambat di situ. Tapi yang jelas Persija harus segera berbenah dan memperbaiki itu. Jadi mana yang kurang, mana yang kurang harus diperbaiki, mana yang lebih itu harus ditambah. Selama hasil buruk kemarin, Bung Diki sempat diajak ngobrol sama manajemen nggak Bung? Oh, sempat ngobrol. Kita sempat ngobrol, diskusi beberapa kali gitu bahwa sambil mempertanyakan sebenarnya masalah Persija itu ada di mana sih, karena kita sama-sama sebetulnya nggak tahu bahwa apakah kita memang tidak bisa mencetak gol ataukah kita memang terlalu gampang kebobolan atau seperti apa ya. Semuanya kita saling diskusi satu sama lain. Tapi yang jelas diskusi itu memang Jackmania khususnya meminta bahwa Persija harus segera memperbaiki semuanya gitu. Dengan kondisi seperti ini, apakah masih bisa melihat tetap harus Thomas Doll gitu pelatih, atau Bung memiliki opsi lain atau tetap teguh terhadap Thomas Doll dengan situasi seperti ini? Saya rasa Thomas Doll adalah pelatih yang pintar, pelatih yang hebat, dan pelatih yang bisa memberi perbedaan pada Persija. Terbukti dari bagaimana permainan Persija ya, bahwa memang mungkin hasilnya atau keberuntungan memang belum hadir. Jadi setelah saya tuh nih tim lagi bau banget nih, lagi apok banget nih, tapi nggak tahu masalahnya di mana gitu loh. Jadi ya saya berharap manajemen juga memenuhi apa yang dimau sama Thomas Doll. Bagaimana begitu juga Thomas Doll memberikan apa yang dimau oleh manajemen. Jadi ketika manajemen sudah memenuhi apa yang dimau sama Thomas Doll mengenai pemain dan lain-lain sebagainya, ya Thomas Doll juga bisa memberikan kemenangan terhadap Persija Jakarta gitu loh. Karena tugas Jackmania hanya memastikan bahwa manajemen dan tim itu melaksanakan kewajibannya masing-masing. Berarti untuk saat ini Thomas Doll we trust masih? Sampai detik ini kami masih percaya dengan Thomas Doll bisa memberikan hal yang terbaik untuk Persija Jakarta. Selain bicara manajemen, kemarin kawan-kawan di Jackmania sempat bikin laporan juga terkait keputusan wasit kontroversial. Ya. Bagaimana? Ya ini makanya sampai detik ini pun belum ada balasan juga ya dari ketua komisi wasit ya. Ya kami sih merasa bahwa apakah surat kami dianggap angin lalu atau seperti apa, tapi yang jelas setelah ini kita akan masih follow up lagi bagaimana surat kami, karena pun ternyata masih banyak beberapa kejadian-kejadian yang bukan hanya di Persija tapi di tim-tim lain juga ada kejadian gitu bahwa wasit itu kurang tepat lah mengambil keputusan. Jadi ya saya berharap ini menjadi isu yang harus dipikirkan oleh komisi wasit dan juga federasi, bahwa wasit ini menjadi hal yang paling penting dalam pertandingan sepak bola karena dia bisa merubah semuanya, dia bisa merubah pertandingan dan dia juga bisa merubah suasana pertandingan. Jadi saya berharap ini benar-benar menjadi fokus yang utama dari federasi. Bung, ada dugaan nggak sih atau enggak pemikiran kalau dengan hasil minor ini juga ada orang yang mungkin di pihak luar yang tidak suka Persija, apalagi kan ada dugaan di media sosial tuh semenjak Persija ada clash sedikit sama dengan ketua PSSI atas pemanggilan itu, kenapa Persija kok banyak dirugikan? Apakah ada dugaan-dugaan itu, Bu? Wah, kalau dugaan sih mungkin aja ya di sosial media itu bisa benar bisa juga salah gitu. Tapi yang jelas bahwa Persija tidak mampu menang di kandang gitu aja, bahwa Persija susah banget menang.
mau kita dicurangin wasit, anggaplah kita nggak usah dicurangin wasit, tapi faktanya kita memang tidak bisa menang. Gitu. Tapi yang jelas kalau memang ada orang-orang luar yang ingin menghancurkan Persija atau tidak suka sama Persija, mereka akan berhadapan dengan Jackmania, itu aja. Harapannya Bung di Lalu berpikir dan beranggapan bahwa Liga Indonesia itu dimulai sejak putaran kedua sebetulnya. Karena bagaimana putaran pertama ada tim-tim yang di atas, lalu bagaimana mereka bisa konsisten di putaran kedua itu jarang banget yang terjadi gitu loh. Tapi yang jelas putaran pertama ini jadi pelajaran, putaran kedua itu adalah ujiannya sebetulnya. Jadi setiap pertandingan di putaran kedua itu adalah final menurut kami. Jadi kalau optimis harus, karena itu yang kami jaga. Kami sebagai supporter harus tetap optimis dan yakin bahwa Persija mampu menjadi juara musim ini dengan segala rintangannya, dengan segala kondisinya. Tim ini hanya butuh keberuntungan dan insya Allah keberuntungan yang segera datang ke Persija, itu aja. terakhir Bung, dari 5 slot pemain asing yang layak dipertahankan menurut Bung Diki secara pribadi itu berapa? Slotnya aja ya, bukan posisinya ya. Mungkin hanya 2 ya. 2. Ya itu aja. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.